Perkenalkan, nama saya Ilham Sri Aryo. Di sini saya akan menyimulasikan tentang routing dinamik. Sebelum masuk ke simulasinya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu dynamic routing. Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routingnya secara otomatis dengan cara mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol yang digunakan dalam routing dinamik ini adalah RIP, kepanjangan dari Routing Information Protocol. Dan di sini saya menggunakan model jaringan seperti ini untuk membuat simulasinya. Dan ini langkah-langkah simulasinya. Yang pertama, buat simulasi seperti model gambar yang ada di atas ini. Saya sudah mengimplementasikannya di dalam Cisco Packet Tracer. IP address-nya juga sudah saya setting. Di router pun juga sudah. Langkah yang kedua, mengisikan network routing RIP pada setiap router. Langkah ini juga sudah saya lakukan. Caranya, config RIP dan network ini isikan network address-nya yang ingin dituju. Semisal yang ini. Network address-nya 12.12.12.0, tapi nanti setelah di-add, dia secara default akan menjadi 12.0.0.0. Langkah ketiga, tambahkan perintah pada tab CLI pada setiap masing-masing router. Dan perintahnya sebagai berikut ini. Di sini saya juga sudah mengimplementasikannya juga. Dan hasilnya seperti ini. Langkah yang keempat, agar supaya konfigurasi tersimpan, setting masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Saya akan tunjukkan caranya. Masuk ke router, global ini, setting, terus yang klik yang ini, save. Setelah itu restart dan load seluruh konfigurasi device dengan tekan tombol power cycle device, tekan ALT plus S, atau juga bisa klik gambar ini. Klik yes. Kita tunggu sampai warnanya hijau. Sudah. Ini langkah yang keenam untuk menampilkan tabel routingnya pada masing-masing router. Dalam CLI
Di routernya kita ketikkan perintah berikut ini, show IP route. Langkah yang ketujuh, beralih ke mode simulasi dan kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2. Simulation. Edit filternya saya centang hanya yang di ICMP saja. Dari PC1 ke PC2. Dari PC1 ke PC3. PC1 ke server 1. PC1 ke server 2. Dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC2. PC3 ke server 1.
PC3 ke server 2. Dari server 1 ke server 2. Dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC2. Dan yang terakhir server 1 ke PC3. Langkah ke-8, langkah ke terakhir. Kembali ke mode real time, terus tracing arahnya. Tracing dari PC1 ke PC2. Pertama dia menuju router 1 dulu, baru setelah itu langsung menuju PC2. Tracing dari PC1 ke PC3. Dia melewati router 1 dulu, setelah itu masuk ke router 2 dan baru ke PC3. Dari PC1 ke server 1. Dia mulainya pergi ke router 1, setelah itu menuju router 3 dan ke server 1.
dari PC 1 ke server 2. Melewati router 1 dulu, setelah itu router 3, dan ke tujuan akhirnya yaitu server 2. Untuk mempersingkat waktu, langkah-langkah tracing di perangkat lain itu juga sama. Dan di sini saya akan mencoba bagaimana kalau router 3 itu di-disable dengan router 1. Jadi router 3 dan router 1 tidak langsung berhubungan. Mode simulation. Saya ingin coba dari server 1 ke PC 1. Dan dari arah sebaliknya, yaitu PC 1 ke server 1. Masuk mode real time, dan saya akan coba tracing kembali. Tracer dari PC 1 ke server 1 dulu. Dan yang terjadi adalah jalurnya dialihkan. Yang semula ini pertama dia menuju router 1, kemudian ke router 3, dan langsung ke server 1. Tapi sekarang ketika jalur antara router 1 dan router 3 saya putus, maka jalurnya berubah menjadi yang pertama lewat router 1, setelah itu ke router 2, baru ke router 3, dan akhirnya sampai ke server 1. Yang terakhir, tracer dari server 1 ke PC 1. Pertama dia lewat router 3, setelah itu ke router 2, dari router 2 ke router 1, dan barulah ke PC 1. Sekian simulasi dari saya, terima kasih.